Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman I1. Pada kesempatan hari ini izin untuk mempresentasikan hasil tugas Tiktaktu dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Kartono MKOM. Next, kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 187221087 dan teman saya Nesa Agata Simaremare dengan NIM 187241063. Next, selanjutnya kita juga ada akses program ya bagi teman-teman dan juga Bapak bisa mengakses program yang telah kami buat pada link G Drive terkait. Next, kami membuat program ini tentu ada tujuannya. Tujuannya yaitu mengimplementasikan permainan tic-tac-toe antara user dan komputer, memastikan komputer selalu menang dan bermain seri dengan strategi optimal. Kemudian kami juga menyediakan konsol yang interaktif dengan nantinya interaktif antara user dan komputer dan juga memungkinkan pemain untuk bermain berulang kali atau repeat. Next, kita juga akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama adalah inisialisasi papan permainan 3x3 yang nantinya bisa kita tampilkan. Kemudian pemain direpresentasikan dengan O dan juga komputer direpresentasikan dengan X. Alur permainannya sederhana, yaitu pemain maupun user nantinya akan dan komputer akan mengisi baik itu nol dan X secara bergantian. Mengisinya bebas sesuai dengan apa yang diisi. Kemudian memasukkan koordinat baris kolom 0, 1, 2. Misalkan ingin baris satu berarti nanti ketiknya 0. Kemudian ingin kolom satu berarti ketiknya juga 0. Jadi ini mundur satu ya, jadi 0, 1, 2. Kemudian nantinya akan dibalas oleh komputer dengan isian yang juga bergantian dan nantinya akan ditampilkan hasilnya. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk entitas variabel dan tipe datanya, untuk entitasnya sendiri ada dua, dan variabelnya ada lima. Jadi untuk variabel data dengan tipe data integer, turn, baris kolom, dan winner dengan tipe data integer. Untuk variabel main lagi dengan tipe data string yang fungsinya untuk menyimpan jawaban ulang permainan. Untuk entitasnya sendiri ada dua. Yang pertama, tic-tac-toe sebagai main class, dia pengendali alur permainan dan interaksi user. Dan untuk board adalah function class, dia merepresentasi papan permainan dan logika game. Lalu, rules-nya itu ada apa saja? Jadi yang pertama, komputer atau X selalu jalan pertama, lalu pemain atau O memasukkan koordinat 0 sampai 2 untuk baris dan kolom, lalu yang ketiga hanya boleh mengisi sel kosong, yang keempat pemenang ditentukan oleh garis lurus atau tiga simbol yang sama. Disclaimer-nya, pertama, komputer tidak mungkin kalah, yang kedua, pemain tidak akan pernah menang, dan yang ketiga, hasil terbaik pemain adalah seri. Baik, sekarang kami akan menjelaskan kode yang kami buat. Yang pertama, kami akan menampilkan program pada NetBeans terlebih dahulu. Lalu nanti akan kami tampilkan yang ada di PPT. Jadi saya akan menjelaskan tentang tic-tac-toe terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan per baris. Untuk package Java Application 38 ini adalah tempat folder menyimpan program. Lalu ini ada import java util scanner. Ini fungsinya untuk membaca input yang dimasukkan oleh user. Lalu public class tic-tac-toe ini adalah nama file dan tempat file ini bisa berjalan. Lalu public static void main string ini adalah titik utama di mana program Java ini bisa berjalan. Lalu board X itu maksudnya papan yang kosong, integer turn sama dengan min 1 ini adalah X atau komputer, lalu kalau misalnya 1 itu pemain atau O. Lalu X sama dengan new board ini untuk turn, jadi tiap bergiliran tuh ada new board yang akan muncul. Lalu X titik set board 1,1 ini titik permainan pada saat komputer meletakkan X-nya tuh di 1,1 gitu. Jadi seperti biasa ini scanner untuk membaca input, string main lagi yang akan dipakai di bawah nanti setelah sudah selesai memainkan permainan. Lalu kita masuk ke sini, seperti yang saya sampaikan tadi, board game sama dengan new board. Jadi akan ada board baru dengan
komputer yang mulai pertama, begitu. Lalu dibuka dengan selamat datang dan selamat bermain, user atau O versus komputer atau X, seperti itu. Lalu kita masuk ke game loop. Jadi arti dari tanda seru game titik game over ini artinya permainan akan terus bermain sampai ada yang menang, seperti itu. Lalu game get turn sama dengan satu, ini artinya adalah giliran user. Jadi kita akan diminta untuk masukin baris 0 sampai 2 dan kolom 0 sampai 2. Contohnya kita masukin baris 0, kolomnya juga 0. Maka kita akan mengetik 0 spasi 0 seperti itu. Lalu untuk baris yang lebih kecil sama dengan 0 atau baris yang lebih besar sama sama dengan 2 atau kolom yang lebih kecil dari 0 dan kolom yang lebih besar sama dengan 2 itu tidak akan valid. Jadi akan keluar posisi tidak valid harus 0 sampai 2. Lalu bagaimana jika baris atau kolom sudah terisi dengan yang lain? Maka akan keluar posisi sudah terisi. Lalu jika tidak keduanya maka akan tampil yang baru, papan baru. Lalu di sini ketika kita sudah mendapatkan giliran akan ada gilirannya komputer. Giliran akan keluar giliran komputer atau X. Nah, di sini nanti komputer akan berjalan yang strateginya akan dibahas di board nanti. Lalu untuk tampilan akhirnya ini tuh akhir dari permainan atau hasilnya. Jadi pemenang adalah game winner. Jadi misalnya pemenangnya min satu, maka komputer yang menang. Kalau misalnya pemenangnya satu, berarti user atau O yang menang. Tapi ini tidak akan terjadi karena kita maunya komputer yang menang atau best resultnya itu permainan seri. Nah, jika tidak min satu atau satu, maka permainan itu akan seri. Setelah permainan berakhir, nanti akan ditanya lagi ingin bermain atau tidak. Bisa kita jawab ya, kita akan main lagi ke atas ke game over ini. Lalu misalnya kita pilih tidak, program akan menutup dengan terima kasih telah bermain. Selanjutnya board akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini adalah board ya. Jadi di awalnya kita ada konstruktor board 01 dari public board sampai ke tanda tutupnya. Ini kita untuk fungsinya membuat papan berukuran 3x3, mengatur giliran pertama baik itu untuk komputer maupun pemain, dan semua sel yang ada itu diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian nextnya kita ada method display ya, di sini terlampir. Fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan grid 3x3-nya tersebut dan simbolisasinya juga udah kita masukkan ya. Jadi kalau misalnya selnya kosong itu strip, komputer itu X, dan pemain itu bulat. Kemudian spasi konsisten untuk penyajian yang rapi. Kemudian ini kita selanjutnya ada method setboard dengan eh, entitasnya itu integer baris dan integer kolom. Fungsinya jelas untuk mengisi sel dengan simbol pemain atau komputer sesuai giliran. Kemudian untuk memvalidasi apakah sel target itu kosong. Kemudian otomatis mengganti giliran setelah langkah lawan itu valid dan return true jika berhasil dan false jika gagal. Nextnya kita ada method winner di bagian bawah. Method winner jelas terlampir pada sintaksnya. Kita ada mengecek diagonal, mengecek kolom, mengecek baris. Fungsinya untuk apa? Untuk mengecek 8 pola kemenangan. Apa saja sih pola kemenangan dalam tic-tac-toe? Yaitu adanya 3 horizontal, 3 vertikal, dan 2 diagonal. Dan ini pasti adalah basic atau fundamental logic dari tic-tac-toe. Return nilainya min satu untuk komputer menang, yaitu logo X, satu untuk pemain menang atau bulat, dan zero atau nol jika belum ada pemenang. Nextnya ada method game over. Method ini menentukan akhir permainan dengan dua kondisi, yaitu adanya pemenang, yaitu winner, eh, tanda seru sama dengan nol, yaitu tidak sama dengan nol, dan papan penuh tanpa pemenang ataupun seri. Return true jika permainan berakhir. Kemudian nextnya ada method computer move. Eh, di sini kita ada beberapa hal. Yang pertama ada win. Win ini cek apakah komputer bisa menang dalam satu kali langkah. Kemudian ada block, yaitu mencegah pemain menang di langkah berikutnya. Kemudian ada center, mengambil posisi tengah jika kosong. Kemudian ada corner, ambil sudut acak yang kosong. Dan ada side, ambil sisi acak yang kosong. Ini untuk computer move ya. Jadi dia bebas mau milih sisi yang mana. Dan memastikan komputernya selalu menang. Kemudian ada method reset board di bagian bawah.
Ini fungsinya untuk mengosongkan semua sel di papan dan mengembalikan giliran ke pemain pertama atau komputer. Secara sederhana seperti itu. Jadi mungkin kita bisa langsung coba mainkan saja ya. Untuk program ini, boleh digas, Nes. Kita coba mainkan. Nah, di sini ada tampilan awal ya daripada kode yang diberikan oleh Dr. Andes Bapak Kartono, Magister Komputer. Dan di sini dari ada sel kosong, kemudian ada tanda dari user, kemudian ada tanda dari komputer, kemudian scroll ke bawah, itu ada sel kosong lagi. Nah, kemudian setelah ada display demo, kita sebut ini sebagai display demo. Kemudian setelah itu kita ada permainan antara user dan komputer. Nah, di sini ada giliran pertama adalah komputer, ditandakan dengan X. Kemudian kita mengisi ya, ingat kalau misalnya kolom satu berarti kolom nol, kalau baris satu berarti baris nol. Kita coba ngisi nol spasi nol, pojok kiri atas. Oke, kemudian komputer mengisi baris satu kolom 3. Sekarang kita isi ya baris 2 kolom satu berarti 1 spasi nol. Komputer menang karena komputer mengisi dan terisi garis diagonal. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang penasaran nih, bisa nggak sih kita yang menang? Kita coba lagi sekali lagi. Kita klik ya. Oke, kita isi sekarang 2 spasi 2 misalnya. Nah, kemudian kita coba isi lagi eh baris 2 berarti satu spasi 2. Nah, kita kalah lagi, teman-teman. Oh, masih bisa lagi ya. Kita coba sekali lagi yang paling bawah berarti ya. Kita coba berarti baris 3. Baris 3 itu berarti 2 spasi satu. Coba 2 spasi satu. Nah, komputer menang karena komputer dapat yang horizontal paling atas. Nah, jadi teman-teman di sini kita tidak bisa menang ya. Jadi kita coba klik tidak, ketik tidak. Nah, ini kita sudah buat permainan sesulit mungkin. Jadi sudah absolut yang menang adalah komputer dan kita sudah pasti kalah. Dan ketika kita sudah kalah dan kita tidak bermain lagi, kita diucapkan terima kasih telah bermain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak dan teman-teman. Untuk program daripada TikTok dari kami, Oke, setelah menyelesaikan penjelasan dari program ini, kami akan lanjut membuka step by step yang sudah kami buat di PPT sebelumnya. Oke, di sini tuh ada penjelasan kode untuk tic-tac-toe. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada import dan deklarasi awal. Lalu ada main class dan function main, yang ini. Lalu ada game loop. Game loop ini di mana game akan terus bermain sampai ada yang menang. Lalu ada hasil game. Hasil game ini untuk menentukan siapa pemenangnya dan pertanyaan yang ingin bermain lagi. Lalu ini kita masuk ke kelasnya board. Jadi di sini ada untuk konstruktornya kayak inisialisasi papan kosong dan set giliran awal. Lalu di sini ada dips, ini visualisasi papan. Lalu ini ada set board. Lalu ini untuk penentuan winner, ini strateginya yang sudah dijelaskan tadi. Ini untuk strategi game over, untuk menentukan cek kondisi ada pemenang atau papan penuh. Lalu ini untuk computer move strateginya. Dan itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.